Ini game pre-register kayaknya lagi banyak yang menarik. Kita bahas aja yuk. Selamat datang di Jagat bersama saya, Rama. Game mobile, mau teman-teman maininnya di Android ataupun di iOS, itu jumlahnya sekarang banyaknya minta ampun. Tentu saja untuk mendapatkannya, kita bisa mendownload secara legal melalui official store masing-masing aplikasi. Jadi ya iOS di App Store, kalau Android dia di Play Store. Tapi secara legal, kita juga bisa melalui third party app, seperti Co-app ataupun TapTap. Tentu saja beberapa dari game ini masih ada yang dalam fase pre-registrasi, di mana kita sudah bisa mendaftar untuk mendapatkan gamenya lebih cepat. Jadi kalau misalnya pas gamenya available, kita akan dinotifikasi, atau kalau kalian menghidupkan auto download, gamenya akan otomatis terdownload ke alat kalian. Bahkan ya, kadang-kadang developer juga memberikan CBT, Closed Beta Test, atau Early Access untuk teman-teman yang sudah melakukan pre-registrasi. Nah, kali ini kami mau ngasih list game-game yang sudah dalam masa pre-registrasi saat video ini dibuat. Tapi gini, karena alat yang kami pakai itu adalah Android, maka patokan kami dalam mencari game-game ini adalah Play Store. Kami tidak akan memakai TapTap sebagai patokan ya. Oke, kita mulai saja dengan game pertama kita, yaitu ada Black Clover M Global dari Garena. Buat teman-teman yang belum tahu, Black Clover adalah serial manga dan anime yang ditulis dan ilustrasikan oleh Yuki Tabata. Manganya sendiri sudah dirilis semenjak tahun 2015 lalu. Sedangkan animenya sudah tayang semenjak tahun 2017. Black Clover-nya sendiri menceritakan tentang dua anak yatim piatu bernama Asta dan Yuno yang bercita-cita untuk menjadi raja penyihir. Namun sayangnya ketika Yuno mempunyai talenta sihir yang tinggi, Asta tidak mempunyainya sama sekali. Namun semuanya berubah ketika Asta berhasil mendapatkan buku sihir dengan lambang Black Clover, yang memungkinkan dia untuk bertarung melawan penyihir lain. Untuk gamenya ini, Black Clover M akan bergenre tactical turn-based RPG. Ya, ini adalah game gacha turn-based, yang katanya mempunyai flow battle yang lebih cepat dibandingkan game turn-based lain. Pada game ini kita akan disuguhi jurus-jurus yang terlihat sangat sinematik dari karakter-karakter yang mungkin sudah kalian kenal melalui manga dan animenya. Saat ini, Black Clover M memang sudah bisa dinikmati pada server JP-nya. Nah, untuk versi globalnya juga sudah dibuka pre-registrasinya. Kabarnya, Black Clover M versi global bisa dinikmati pada bulan Juli 2023 nanti. Selanjutnya ada game yang mungkin mengecoh teman-teman dari animenya, yaitu Takt Op Symphony dari program 23. Takt Op sendiri bersetting di tahun 2037, di mana musik tidak boleh dimainkan lagi, karena akan menarik perhatian monster yang bernama D2. Monster-monster ini membenci musik dan akan melukai mereka yang memainkannya atau bahkan sekedar mendengarkannya. Secara harapan muncul ketika ada gadis-gadis yang berubah menjadi music cards, di mana mereka mempunyai kekuatan untuk bisa menghancurkan para D2 ini. Yang menarik dari seri ini adalah penggunaan musik-musik klasik sebagai jurus dari karakter-karakter yang ada. Untuk gameplay game mobile-nya, Takt Op Symphony menggunakan sistem turn-based yang tentu saja tetap dengan kehadiran musik-musik klasik tersebut. Game ini sudah melalui masa CBT dan teman-teman sudah bisa melakukan pre-registrasinya sekarang. Dari kabar yang kami dapat, Takt Op Symphony akan dirilis pada akhir Juni 2023. Oh, by the way, yang lucu, buat teman-teman yang tertarik untuk menonton animenya, Takt Op Destiny, anime yang dibuat oleh MAPPA dan Madhouse ini, wow, keren ya. Kurang lebihnya adalah iklan untuk game ini. Lanjut, ada Downlands dari Seasons Games. Game ini adalah open world survival games. Jadi buat teman-teman yang suka dengan game yang banyak crafting materials, mungkin akan menyukainya. Dunia Downlands akan dipenuhi dengan berbagai macam biome untuk kita jelajahi, pencarian relik, dan juga puzzle untuk kita pecahkan. Dengan genre seperti ini, tentu saja Downlands menawarkan banyak kemungkinan untuk menguji kreativitas kita. Jadi kita bisa mengumpulkan bahan untuk membangun rumah impian atau bahkan memperkuat diri untuk menghadapi segala bahaya yang ada pada Downlands. Nah, yang menarik di sini, game ini bukan MMORPG.
Jadi game ini akan fokus di solo play dengan co-op mencapai 4 player. Pada bulan April 2023, Downlands telah melakukan final CBT-nya. Dan saat ini, pre-registrasi untuk game ini sudah tersedia pada App Store dan Play Store. Sayangnya, dari kabar yang kami dapatkan, harusnya game ini sudah dirilis pada bulan Mei 2023 kemarin. Namun, sepertinya ada sedikit kendala sehingga saat video ini dibuat, game ini belum tersedia pada Android, iOS, dan juga versi PC-nya via Steam. Ya, game ini ada versi PC-nya. Oke, dua game terakhir dari rilis ini adalah game yang kami tunggu kehadirannya dari tahun lalu dan sudah ada preregistrasinya dari tahun lalu, tapi belum keluar-keluar gamenya. Game tersebut yang pertama adalah Warcraft Arclight Rumble dari Blizzard. Game ini sudah ditis semenjak awal tahun 2022. Saat ini gamenya sendiri sudah memasuki early access-nya. Warcraft Arclight Rumble adalah game bergenre mobile action strategy game. Kurang lebihnya game ini memang terlihat seperti tower defense, namun kami tidak bisa menyebutnya tepat tower defense karena dalamnya itu kita bisa mendeploy unit-unit kita untuk mengalahkan unit command musuh. Jadi ini bisa dibilang gabungan defensif dan ofensif secara bersamaan. Tentu saja game ini menawarkan begitu banyak varian karakter Warcraft yang terkenal dengan bentuk peta yang juga bermacam-macam. Kita juga bisa melakukan PvP di sini, jadi kita bisa beradu strategi dengan player lain. Kalau tidak ada halangan, kabarnya Warcraft Arclight Rumble akan dirilis pada bulan November 2023 ini. Lalu yang kedua ada The Division Resurgence dari Ubisoft. Buat yang belum tahu, game ini adalah salah satu serial dari Tom Clancy's The Division yang rilis pada PC dan konsol. Gamenya sendiri adalah looter shooter dengan view third person, tentu saja dengan sedikit bumbu RPG di dalamnya. Untuk ceritanya sendiri masih mengikuti dari serial The Division 1 dan 2, di mana Amerika, khususnya New York, dikarantina karena menyebarnya wabah penyakit mematikan yang ditanamkan pada uang. Hence nama wabahnya Green Poison atau Flu Dollar. Tentu saja ini membuat kepanikan dan kekacauan, sampai di titik terjadi banyak kerusuhan yang didalangi oleh kelompok bernama The Rioters. Karena hal ini, pemerintah Amerika mendeploy unit yang sering disebut dengan nama The Division, guna mengkontrol kekacauan yang ada. Timeline cerita dari game The Division Resurgence sendiri itu di antara The Division 1 dan 2. Game ini akan free to play dan akan dirilis pada mobile gadget berbasis Android dan iOS. Sayangnya, masih belum ada tanggal pasti kapan game ini akan dirilis. Selain kabar kalau game ini mungkin akan dirilis akhir tahun ini. Yang lebih membingungkan lagi, saat video ini dibuat, kami mendapat notifikasi dari Play Store kalau The Division Resurgence sudah tersedia. Tapi tidak di region kita. Hah, masa region lock sih? And they're not alone. Itu dia game-game yang sudah masuk masa preregistrasi di Google Play. Memang kalau kita ngecek tab-tab, game yang masuk tahap registrasi itu lebih banyak lagi. Kayak Persona 5 Phantom X dan Devil May Cry. Tapi gini guys, yang dari Google Play aja kadang masih belum jelas kapan rilisnya, kapan mereka melakukan CBT, kapan mereka melakukan early access. Jadi kami tidak bisa memasukkan game-game yang ada di tab-tab tersebut dalam list ini. Nah, kalau teman-teman sendiri bagaimana? Adakah game mobile yang kalian tunggu-tunggu? Coba tulis kolom komen. Saya Rama, Jaga TV.